Selamat malam. Jumpa kembali bersama saya di Rema Sabda harian kita. Pertama-tama saya sampaikan permohonan maaf saya. 2 hari saya tak dapat membagikan pengalaman sabda bersama saudara-saudara. Hari ini saya kembali menyapa kita. Mari kita menerima Rema Sabda dari Allah untuk kita jadikan sebagai bagian dari jalan hidup kita. Berkenaan dengan hari ini, ketika dunia sedang merayakan atau memasuki bulan Maria, bulan saat kita berbakti kepada Allah bersama Ibunda Maria dalam doa-doa bersama kita kepada putranya. Kita berdevosi akrab dengannya. Kita mempersembahkan satu intensi di bulan ini untuk keselamatan dunia kita dan seluruh umat manusia dari wabah COVID-19. Hari ini juga Hari Buruh Sedunia, sekaligus peringatan fakultatif Santo Yusuf Pekerja. Saling berkaitan rasanya. Karena itu sembari kita berdoa bagi para pekerja seantero dunia dalam bimbingan dan teladan ketulusan dan kesetiaan Santo Yosef, kita mempersembahkan juga diri kita masing-masing agar terbebaskan dari COVID-19 yang menelan ribuan jiwa umat manusia. Saudara-saudari, Rema Sabda kita hari ini memperlihatkan upaya Paulus yang hendak menghabisi pengikut-pengikut Kristus akhirnya kandas. Yesus sendiri langsung menemui dia dalam perjalanan ke Damsyik dan berbicara dengan dia. Suatu pengalaman perjumpaan transformatif. Mengapa? Karena pertama, tak akan pernah lenyap dari ingatan Saulus setelah tidak dapat melihat dan tidak makan minum selama 3 hari. Kedua, perjumpaan ini juga menjadi bukti. 1. Yesus hidup dan bukan mati hancur dalam kubur. Kedua, Yesus Tuhan Mesias dan bukan nabi palsu. Maksud perjumpaan ini adalah bahwa Saulus ditransformasi agar melalui dirinya seluruh penjuru bumi mendapat kesempatan mendengar Injil. Dan Saulus sekaligus sebagai saksi dari pengalaman transformatif itu. Kedua, Saulus setelah ditransformasi melalui dirinya, seluruh penjuru mendapat kesempatan mendengar Injil. Maka ia dibaptis menjadi Paulus oleh Ananias, lalu menerima kurnia Roh Kudus untuk menyampaikan Injil kepada segala bangsa. Paulus melalui pertobatannya memainkan peranan penting dalam pewartaan Injil bagi bangsa-bangsa non-Yahudi yang bertobat. Kita bersyukur karena kita juga masuk dalam bilangan orang-orang yang dilayakkan untuk menerima anugerah keselamatan ini. Maka kita diajak untuk mewartakan kabar sukacita Injil, baik melalui status imamat umum maupun melalui imamat jabatan. Demi karya pewartaan Injil ini, maka Meja Sabda Injil hari ini mengajak kita untuk menimba kekuatan dari sakramen perjamuan kudus Kristus, yaitu tubuh dan darahnya yang maha suci. Keyakinan pada Yesus memberikan makna bahwa seseorang sudah tiba pada tahap dikenyangkan, dipuaskan oleh roti hidup. Tuhan Yesus bersabda,
Siapa yang percaya padaku akan memperoleh hidup kekal. Ketika Yesus berkata, makan dagingku dan minum darahku, ini merupakan aklamasi puncak iman kita yang aktif dinamis kepada Kristus sebagai juru selamat kita. Karena itu, dengan nada yang sama, kita diundang untuk makan dan minum dari tubuh dan darah yang sama. Iman yang mempercayai bahwa tubuh atau darah dan tubuh Kristus tercurah bagi manusia untuk menyelamatkan manusia dari hukuman kekal. Darah yang tercurah dan tubuh yang terkoyak di kayu salib adalah satu-satunya sumber kekristenan bisa hidup di segala zaman. Sakramen ini mengingatkan kita pada kematian dan pengorbanan Kristus. Maka, mengikuti perayaan Ekaristi, Bapak Ibu Saudara-saudari, berarti mempersegar iman kepercayaan kita kepadanya atas cara mana Ia menyelamatkan kita. Mari, semoga dengan Parmasakda hari ini, kita sembari kita berdoa agar kita semua diselamatkan dari COVID-19. Di tengah-tengah mewabahnya COVID atau virus ini, timbul gejolak-gejolak sosial. Ada yang kurang menerima, ada yang menerima, ada yang mau mengikuti anjuran-anjuran, ada yang tidak, ada yang menolak, atau ada yang justru juga menerima tetapi mesti dipertimbangkan dengan kebijakan-kebijakan. Virus corona semoga tidak menjadikan kita tercerai-berai, tapi virus corona menjadikan kita semakin bijaksana dalam menapaki perjalanan hidup kita dan membuat kita semakin mendekatkan diri kepada Sang Roti Hidup. Kita berdoa, semoga berkat doa-doa kita bersama Bunda Maria kepada putranya Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Roti Hidup itu, kita akhirnya keluar dari pengalaman berhadapan dengan COVID-19 yang sangat mencekam ini, yang membuat puluhan ribu jiwa telah hilang dari bumi. Kita bermenung, Allah menolong kita